Selamat pagi semuanya. Pagi, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya anak-anakku? Baik, Bu. Baik. Baik. Iya, baik biasa. Sebelumnya Ibu izin melepas masker boleh? Boleh, Ibu. Terima kasih ya. Sama-sama. Oh iya, sebelum melanjutkan materi, apakah ada yang sudah tahu materi hari ini apa? Belum, Bu. Belum tahu? Oke, mungkin kita langsung saja ke materi ya. Sebelumnya Ibu akan mempresensi siswa kelas 7A. Yang pertama, Nugrahani Bekti Pratiwi. Hadir, Bu. Iva Khairul Amrin. Tidak hadir. Bu. Kamalia Salsabila. Saya, Bu. Riki Dwi Saputra. Oke. Untuk melanjutkan materi hari ini, Ibu akan menjelaskan tujuan materinya. Oh ya, sebelumnya materi hari ini yaitu tentang teks laporan hasil observasi yang memiliki kompetensi dasar 3.8 dan 4.8. Tujuan dari materi teks laporan hasil observasi ini yang pertama yaitu peserta didik dapat menentukan struktur teks laporan hasil observasi yang dibaca atau yang didengar. Yang kedua, peserta didik dapat menelaah struktur teks laporan hasil observasi yang disimak atau dibaca. Yang ketiga yaitu peserta didik dapat menyajikan teks laporan hasil observasi secara tulis dan lisan dengan memperhatikan kelengkapan data, struktur, aspek kebahasaan, dan aspek lisan dengan tepat. Yang terakhir yaitu peserta didik dapat menyunting rangkuman teks laporan hasil observasi secara tertulis dan lisan dengan memperhatikan kelengkapan data, struktur, aspek kebahasaan, dan aspek lisan dengan tepat. Nah, untuk materi pembelajaran pada hari ini yaitu yang pertama mengetahui pengertian mengenai teks laporan hasil observasi, tujuan teks laporan hasil observasi dan ciri-ciri teks laporan hasil observasi. Yang kedua, prosedur atau langkah menelaah teks laporan hasil observasi. Yang ketiga yaitu struktur teks laporan hasil observasi. Dan yang terakhir, teknik penyuntingan teks laporan hasil observasi. Nah, langsung saja kita ke materi teks laporan hasil observasi. Ada yang sudah tahu apa itu teks laporan hasil observasi? Belum, Bu. Bu. Masa belum tahu sih? Belum, Bu. Mau dikasih tahu nggak? Mau. Oke, yang pertama yaitu mengenal teks laporan hasil observasi. Apa itu teks laporan hasil observasi? Yaitu teks yang berisi penjabaran umum atau melaporkan suatu hasil pengamatan atau observasi. Yang kedua ada tujuan kegiatan teks laporan hasil observasi yaitu untuk memperoleh informasi tentang tingkah laku, keadaan, kondisi, atau situasi objek yang diteliti. Yang ketiga ada ciri-ciri laporan hasil observasi yaitu ditulis secara lengkap dan sempurna, bersifat objektif, global, dan universal. Yang ketiga yaitu objek yang dibahas adalah objek tunggal. Lalu yang terakhir ada ditulis sesuai dengan fakta. Jadi teks laporan hasil observasi ini ditulis sesuai fakta, yaitu sesuai dengan apa yang kalian observasi, apa yang kalian teliti, dan tidak ada penambahan atau tidak ada pengurangan. Yang selanjutnya ada struktur teks laporan hasil observasi. Apa itu struktur teks hasil laporan hasil observasi? Ada yang sudah tahu? Belum. Oke, strukturnya itu ada 3. Yang pertama, pernyataan umum. Yang kedua ada deskripsi bagian. Yang ketiga, deskripsi manfaat. Nah, pernyataan umum ini berisi pembukaan atau informasi secara umum hal yang akan disampaikan. Berisi
berisi klasifikasi atau definisi. Yang kedua yaitu deskripsi bagian. Nah, bagian ini berisi penjelasan, rincian, pembahasan yang telah diklasifikasikan. Yang terakhir itu ada deskripsi manfaat. Nah, deskripsi manfaat ini yaitu fungsinya itu atau manfaat setiap objek yang diamati dalam kehidupan. Nah, Ibu akan membagikan contoh teks laporan hasil observasi. Baik, karena kalian sudah mendapat contoh teks laporan hasil observasi, sebelum kalian mengamati contoh teks tersebut, Ibu akan menjelaskan ciri kebahasaan dari teks laporan hasil observasi. Yang pertama yaitu memakai frasa nomina. Frasa nomina yaitu sekumpulan kata benda yang sengaja dibentuk untuk memperluas suatu kata benda. Nah, frasa nomina ini dibagi menjadi 3 jenis. Yang pertama ada frasa nomina koordinatif, frasa nomina modifikatif, dan frasa nomina apositif. Adapun contoh dari masing-masing ketiga jenis frasa nomina. Yang pertama, contoh frasa nomina modifikatif, yaitu seperti bulan pertama, buku 2 buah, dan hari Senin. Contoh frasa nomina koordinatif seperti lahir batin dan sayur mayur. Contoh frasa nomina apositif seperti Bandung, ibu kota Jawa Barat. Ciri kebahasaan yang kedua yaitu memakai verba relasional. Apa itu verba relasional? Verba relasional yaitu sebuah verba yang memperlihatkan hubungan yang memiliki intensitas. Ada 2 jenis verba relasional seperti verba relasional identifikatif dan verba relasional atributif. Contohnya, verba relasional itu yang banyak dipakai dalam laporan hasil observasi seperti adalah, merupakan, yaitu, ialah, meliputi, disebut, dan lain-lain. Adapun ciri bahasa dari laporan hasil observasi yang ketiga yaitu memiliki verba aktif. Nah, verba aktif ini merupakan kata kerja yang menjelaskan subjek sebagai pelaku, dan verba aktif umumnya memiliki awalan. Verba aktif ini bisa tidak prefiks, dan hal ini dilakukan agar mudah dipahami. Verba aktif ini dipakai untuk menjelaskan perilaku sesuatu. Contohnya yaitu seperti bertelur, tidur, hidup, dan lain-lain. Apakah sampai sini sudah paham? Insya Allah. Paham, Bu. Mau dilanjut nggak? Mau diperhatikan ya? Iya, Bu. Oke. Ciri kebahasaan laporan hasil observasi yang keempat yaitu memakai kata penghubung. Nah, kata penghubung ini lebih dikenal dengan istilah konjungsi, yaitu suatu kata yang bisa menyatukan kata dengan kata lain menjadi sebuah kalimat. Kalimat yang utuh atau kata penghubung itu dipakai untuk menghubungkan kalimat dengan kalimat menjadi sebuah paragraf. Nah, contoh kata penghubung yang banyak dipakai dalam kaidah laporan hasil observasi seperti sedangkan, namun, dan tetapi. Nah, contoh ciri kebahasaan laporan hasil observasi yang kelima yaitu memakai paragraf dengan kalimat utama, yaitu untuk menghasilkan suatu teks laporan hasil observasi yang baik biasanya menggunakan paragraf dengan kalimat utama, dan dengan hal ini maka penyusunan dimulai dengan informasi utama. Rincian aspek biasanya ditulis beberapa paragraf sehingga akan mudah dipahami. Penggunaan paragraf sangatlah efektif untuk membuat kaidah teks
memakai kata keilmuan. Nah, apa itu kata keilmuan? Yaitu disebut juga kata teknis, yaitu salah satu jenis kata kerja yang mempunyai artian yang khusus mengenai suatu bidang. Kata keilmuan ini akan memudahkan pemahaman pembaca, dan kata keilmuan ini seringkali dimengerti oleh ilmuwan saja karena menjadi aneh bagi masyarakat lain. Kata keilmuan itu contohnya fobia, herbivora, dan lain-lain. Nah, apa sih isi dari laporan hasil observasi? Isi yang dibahas itu adalah tentang sesuatu, objek, atau konsep. Nah, pola pengembangan isi laporan hasil observasi ini tergantung dengan apa yang diobservasi. Contoh pengembangan isi dalam teks laporan hasil observasi. Misalnya, ada yang seperti di teks tersebut, yaitu judulnya pantai. Contoh 1, definisi pantai. Terus yang kedua itu ada uraian jenis pantai dan berbagai segi manfaat pantai. Nah, selanjutnya kalian tadi sudah mendengarkan penjelasan materi dari Ibu? Sudah paham? Paham. Nah, karena Anda tadi sudah menjawab paham mengenai materi yang Ibu sampaikan, di situ Ibu sudah memberikan contoh teks laporan hasil observasi yang berjudul Pantai. Nah, sekarang tugas kalian yaitu menelaah struktur teks laporan hasil observasi yang telah Ibu berikan kepada kalian. Itu ada contohnya. Dikerjakan secara individu, dipahami dulu teksnya, lalu kalian tulis bagiannya, contohnya, strukturnya, sesuai strukturnya yang tadi Ibu jelaskan. Apakah ada yang kurang paham mengenai tugas yang Ibu berikan kepada kalian hari ini? Paham Bu. Apa ada yang bisa menyebutkan strukturnya dari teks laporan hasil observasi? Salah satu? Struktur teks laporan hasil observasi, silakan. Ya, silakan Vicky. Saya yang paragraf pertama itu termasuk definisi umum, Ya. yaitu tentang pantai adalah batas antara daratan dengan laut, Ya. sampai dengan menurut bentuknya ada 4 macam pantai, yaitu pantai landai, pantai curam, pantai bertebing, dan pantai karang. Ya. Selanjutnya, strukturnya ada lagi? Ada lagi yang deskripsi bagian, yaitu mulai dari paragraf kedua tentang pantai landai memiliki ciri pantai yang permukaannya relatif, sampai dengan di pantai ini sering dijumpai laut yang dangkal. Ya. Itu termasuk deskripsi bagian. Betul. Selanjutnya, Sudah, menurut Sudah? saya itu. Yang lain mungkin Bu. yang lain ada yang bisa menambahkan? Ada Bu. Silakan Ibu Hani. Di paragraf ketiga, terjadilah Kleisel karena menimbulkan hasil perusakan tebing sampai dengan misalnya taman gunakan di Manado. Itu bagian apa? Deskripsi bagian. Ada lagi? Silakan Kamalia. Bagian pantai merupakan tempat wisata yang populer sampai dan manfaat yang mungkin belum diketahui banyak orang. Banyak orang adalah manfaat pasir buat kesehatan manusia. Deskripsi bagian sama. Bagian pantai terdiri atas beberapa jenis sampai nutrisi. Ada kesimpulan. Oke, baik. Karena tadi yang lain mendengarkan tidak tentang apa yang dideskripsikan oleh teman kalian? Sudah paham? Paham Bu. Coba kalian mengamati teks
laporan hasil observasi tersebut satu kali lagi dan jelaskan juga definisi umum itu apa, deskripsi bagian itu apa, dan simpulan itu apa. Paham? Apakah bisa dimengerti? Bisa sekali. Oke. Pan berhenti dulu, Pan. Oke, anak-anak semuanya, tadi sudah memperhatikan contoh teks laporan hasil observasi yang sudah Ibu berikan kepada kalian? Sudah, Ibu. Apakah sudah paham? Paham, insya Allah. Oke. Ibu minta satu orang untuk presentasi di depan mengenai contoh teks laporan hasil observasi yang telah kalian amati struktur dari laporan hasil observasi tersebut. Ibu minta Kamalia Salsabila untuk presentasi di depan, silakan. Perkenalkan, nama saya Kamalia Salsabila. Di sini saya akan membacakan struktur hasil laporan observasi yang berjudul pantai. Pantai adalah batas antara daratan dengan lautan. Batas ini merupakan zona laut sampai dengan kedalaman 200 meter. Jadi, sifat-sifat pantai sama dengan daratan merupakan menurut bentuknya ada 4 macam pantai, yaitu pantai landai, pantai curam, pantai bertebing, dan pantai karang. Merupakan definisi umum. Dan pantai landai memiliki ciri pantai yang permukaannya relatif datar, termasuk pantai jenis ini adalah pantai mangrove, pantai bukit pasir, pantai delta, dan pantai estuari. Pantai curam biasanya bergunung-gunung, merupakan deskripsi bagian. Pantai terdiri atas beberapa jenis komponen biotik dan abiotik. Pantai mengandung banyak manfaat. Selain indah, pantai memiliki manfaat bagi kesehatan dan nutrisi. Merupakan kesimpulan. Terima kasih, Bu. Terima kasih Kamalia. Beri tepuk tangan untuk Kamalia. Oke, selanjutnya Ibu akan memberi soal kepada kalian. Tolong ditulis ya. Tulis tangan. Nanti setelah itu Ibu minta kalian untuk menjawab. Salah satu orang maju ke depan untuk menjawab pertanyaan yang telah Ibu berikan. Yang pertama, bacalah teks pantai tersebut. Apakah kalian sudah membacanya? Sudah. Oke, setelah membaca teks di atas, kalian akan menjawab pertanyaan dari Ibu. Yang pertama, sebutkan tujuan teks laporan hasil observasi yang berjudul pantai. Sudah? Yang kedua, simpulkan isi yang dibicarakan teks laporan hasil observasi yang berjudul pantai. Sudah? Yang ketiga, tentukan kalimat utama dan gagasan pokok setiap paragraf dari teks pantai. Sudah? Dan yang terakhir, sebagai tugas di rumah, yaitu buatlah teks laporan hasil observasi kalian sendiri. Judulnya bebas, temanya bebas, terserah. Nah, yang selanjutnya Ibu akan panggil satu siswa untuk maju ke depan untuk menjawab pertanyaan yang tadi diajukan oleh Ibu. Kepada Nugrahani, silakan maju ke depan untuk menjawab pertanyaan. Perkenalkan, saya Nugrahani Pertiwi. Saya akan membacakan jawaban saya dari pertanyaan itu. Yang pertama, tujuan teks LHO di atas adalah
untuk mendeskripsikan tentang pantai. Sebentar. Apa tujuannya? Untuk mendeskripsikan tentang pantai. Yang kedua, simpulkan isi yang dibicarakan teks LHO di atas. Pantai terdiri atas beberapa jenis. Komponen biotik dan abiotik pantai mengandung banyak manfaat. Selain indah, pantai memiliki manfaat bagi kesehatan dan nutrisi. Selanjutnya, Yang ketiga, kalimat utama setiap paragraf. Paragraf pertama, pantai adalah batas antara daratan dan lautan. Paragraf kedua, pantai landai memiliki ciri pantai yang permukaannya relatif datar. Paragraf ketiga, terjadinya flysel karena penimbunan hasil kerusakan tebing pantai itu sendiri yang disebabkan oleh abrasi atau erosi. Yang paragraf keempat, pantai merupakan tempat wisata yang populer dan pantas untuk menikmati secara bersamaan keluarga. Pantai juga memiliki ekosistem pantai yang terdapat komponen biotik dan komponen abiotik. Paragraf kelima, pantai terdiri atas beberapa jenis komponen biotik dan biotik pantai mengandung banyak manfaat. baik, terima kasih Nugrahani. Beri tepuk tangan untuk Nugrahani. Oke, selanjutnya mengingatkan kembali, Ibu beri PR untuk kalian, tugas rumah, yaitu membuat teks LHO yang kalian rancang sendiri, temanya bebas dan judulnya pun bebas untuk minggu depan atau pertemuan selanjutnya. Nah, sebelum ditutup, Ibu ingin kalian memberi kesimpulan tentang materi hari ini, yaitu teks laporan hasil observasi. Adakah yang bisa menyimpulkan pertemuan pada hari ini? Silakan Riki maju ke depan. Nama saya Riki ingin menyimpulkan tentang teks laporan hasil observasi yang dijelaskan oleh Ibu. Teks laporan hasil observasi adalah teks yang berisi penjabaran umum atau melaporkan suatu hasil dari pengamatan atau observasi. Untuk tujuan kegiatan observasi sendiri yaitu memperoleh informasi. Kemudian struktur dari teks laporan hasil observasi yaitu yang pertama pernyataan umum, kemudian deskripsi bagian, deskripsi manfaat atau simpulan. Untuk ciri kebahasaan dari teks laporan hasil observasi yaitu memakai bahasa nominal, memakai verba relasional, memakai verba aktif, memakai kata pendukung, memakai paragraf dengan kalimat utama, dan memakai kata penemu. Silakan kembali ke tempat. Oke, apakah kalian sudah paham dengan simpulan yang Mas Riki berikan untuk kalian? Paham, Bu. Jadi untuk simpulannya tadi sudah dibacakan oleh Riki. Ibu ingatkan kembali untuk tugas di rumahnya ya, bahwa kalian ini membuat teks laporan hasil observasi dengan pemikiran kalian sendiri. Berarti kalian mengamati tentang yang ada di sekitar kalian. Nah, karena waktunya sudah habis, maka pertemuan hari ini disudahkan. Terima kasih atas partisipasinya kalian pada siang hari ini. Semoga selalu bermanfaat materi dan ilmu yang Bu Guru berikan kepada kalian. Untuk menutup pelajaran pada hari ini, satu orang untuk memimpin doa. Silakan Mas Riki. Sebelum kita mengakhiri pelajaran pada hari ini, alangkah baiknya berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilakan. Berdoa selesai. Oke, terima kasih pada kalian. Sampai bertemu di pertemuan selanjutnya.